Lo banyak yang bilang lo tuh kayak gitaris dua warna. Cia, lo ada The Backbone, ada Death Squad gitu ya. Salah satunya begitu bikin lagu cinta banget gitu ya. Begitu bikin lagu metal banget gitu. Kecil lo gimana sih? Kecil itu doyan nyetopin tukang jajan yang lewat tuh. Oh, irisan bermusiknya di situ, Pak. Gak ada. Tukang dagang nih, ting ting ting, C minor. Di situ dia Gitu orang rumah gue bilang katanya, besok-besok kalau misalnya nanti dia minta lagi, maksudnya gue gitu, jangan dikasih ya bang ya. Udah, gue satu waktu gue ini nih minta nggak dikasih sama abangnya gitu. Gue marah, sering ngamuknya. Gue sempet di rukiah sama nyokap gue inget kok. Hah? Iya beneran. Terus berhasil? Gue nggak tahu ya, lo lihat aja gue. Jadi dia suka sekarang berhasil nggak tuh kira-kira? Kalau berhasil mau jadi opik dia. Ini lo dengerin apaan sih? Ini kan saya lagi galau. Ah, Terus teman saya ngasih musik, ngasih lagu apaan lagunya? dari Death Squad, judulnya Merakit Sakit. Kata saya dari judulnya aja ini udah sendu banget ini. Kata saya enak ini sambil bengong, minum kopi, hujan-hujan. Ah, mantap ini. Begitu denger, langsung digeber gitar. Nikmatnya sakit tuh kayak diledekin. Ah, kesel saya tuh. Lo suka lagunya? Susah masuk, Pak Eko. Lo gak suka lagunya? Enggak begitu suka lagu. Gak suka lo lagu sebagus itu gak suka. Kurang, Lo gak malu tuh sama yang punya lagu? Ini apa? Ini siapa? Itu yang punya lagu. Oh iya, lagu yang keren itu. Gila, kayak kok bisa kepikiran lagu-lagu kayak gitu? Kayak Beethoven. Maksudnya kayak merakit sakit gitu. Siapa yang kepikiran kayak memblo? Kasih tahu dah. Jilat. Kasih tahu dah. Kenal dulu, Stevita. Bagus saya buat patah hati ya. Bagus. Kan baru diputusin juga ya? Bagus, saya tuh jadi kayak, wah patah hati apa ini patah hati gitu. Jadi semangat gitu dengernya. Cocok lagu-lagu kayak gitu tuh buat galau tuh. Tapi lu nyangka nggak bahwa gitarisnya itu ternyata, beliau nih iya. ganteng, ya kan? Benar. Gondrong, Benar, gitu. saya kira Kayak kalem, Iya. kayak nggak petakilan gitu. Betul. kayak model Sunsilk. Sajil hitam lagi. Iya. Saya kira tuh bukan kayak serem gitu loh, Peko. Ternyata enggak. Iya. Lo banyak yang bilang lo tuh kayak gitaris dua warna. Cia, lo ada The Backbone, ada Death Squad gitu ya. Salah satunya bikin lagu cinta banget gitu ya. Begitu bikin lagu metal banget gitu loh. Kecil lo gimana sih? Gue pengen tahu kecil lo gimana. Gue tahu lo anak seorang gitaris ternama, tapi gue pengen tahu kecil lo gimana sih? Gue tuh kecil itu doyan nyetopin tukang jajan yang lewat tuh. Karena rumah gue di Kebonserai dulu waktu gue kecil ya. Jadi, Udah tatoan gini? Aduh, apa nggak diusir dia dari kampungnya? Bakar dia death metal. belum tahu. Tapi udah gondrong. Enggak deh. Kaget gue. Soalnya possible kayaknya. Jadi gue dulu di daerah apa namanya waktu gue kecil tuh di daerah Jatinegara situ. Setiap ada yang lewat tuh tukang apa gitu, tukang otak-otak, tukang es gitu, atau tukang cendol gitu. Terus semua gue panggilin satu-satu. Udah. Berlutut kalian semua sini. Pokoknya gue cuma beli doang, cuman nggak ngasih duit. Gitu. Oh, kriminal. Udah gue palakin gitu. Terus nanti udah nih pas udah sore-sore pada ngantri itu abang-abangnya ke rumah. Itu tadi anaknya yang itu tadi ngambil ini, beli ini. Ke siapa tuh? Iya, ke rumah maksudnya. Nggak ke nyokap apa ke bokap? Ya siapa aja orang rumah pokoknya gitu kan. Laporan Gitu. Oh, irisan bermusiknya di situ, Pak. Nggak ada. Tukang dagang nih, ting ting ting, C minor. Di situ dia Gitu orang rumah gue bilang katanya, besok-besok kalau misalnya nanti dia minta lagi, maksudnya gue gitu, jangan dikasih ya bang ya. Udah, gue satu waktu gue ini nih minta nggak dikasih sama abangnya gitu. Gue marah,
gue tendang gerobaknya. Malah ganti lebih banyak. Bukan solusi ternyata. Bukan solusi. Gantinya lebih banyak. Nah, tapi lo tuh emang punya adat watak keras gitu. Lo asli suku mana sih? Kalau nyokap orang Sunda, bokap orang Manado. Tapi kalau keras kayak gitu memang dari kecil. Jadi gue tuh suka ngamuk. Ngamuk, beneran ngamuk kayak Hulk lagi ngamuk tuh. Jadi kayak gitu. Rumah berantakan tuh kalau gue ngamuk dulu. Oh, cara robek. Oh iya, Berani banget. Terlalu pang. Itu terlalu pang jujur. Bohong dong Hulk ya kalau panggil. Iya, Jadi makanya. saking sering ngamuknya, gue sempet diruqyah sama nyokap gue. Gue inget kok. Hah? Iya beneran. Maksudnya? Jadi nyokap Iya, nyokap gue saking udah kewalahannya kan sama gue gitu. Karena gue kecil ngamuk-ngamuk terus gitu. Gue sempet diruqyah sama nyokap gue. terus berhasil? Gue gak tahu ya, lo liat aja gue. Lah, jadi dia suka sekarang berhasil nggak tuh kira-kira? Kalau berhasil mau jadi opik dia. Iya. Gimana? Tapi gue rasa sih berhasil lah, karena mungkin gue jadinya ya udah gue diem aja gitu. Ya. Tapi ya mungkin gue bikin musiknya jadi Dead Oh, Squad. iya. Oh, pelarian. Pelarian. Ini masih nyisa setannya. Bisa. Jadi keluarnya cuma seperempat. Yang bagian Saya garap keluar di doang. musik deh. Saya janji saya nggak Saya akan janji. malak-malak. Keluar di musik aja. Tapi bokap keras gak? Kayaknya di zaman itu semua bokap kayak keras deh. Iya. Betul. Gue sampai bingung loh, maksudnya gue sama bokap gue akhirnya udah umur segini gitu, gue sama bokap gue jadi lebih sering ngobrol yang banyak hal gitu. Gue dulu tuh gak pernah ngobrol sama bokap gue. Lu sama gue. Sama bener. Ya kayaknya angkatan kita tuh gitu kali ya. Lo gini deh, waktu zaman kecil dulu tuh, kalau lo main ke rumah temen ya, begitu ada bokapnya temen dateng, kabur. Oh iya. Wih, bokap gue dateng, kabur gitu. Padahal kan sebenarnya kan gak kayak apa ya, bokapnya dia sendiri kan. Dia sayang kan. Tapi kita main ke rumah temen nih gak boleh sih. Iya, tapi Dulu emang gitu. emang gue masih inget nih hari dan tanggalnya. 13 Maret tahun 85. Wah, nggak tahu tuh. Hari Jumat. Nggak usah cerita itu. Gue pernah digebukin, dipukul tuh dari itu kayaknya gue ditarik itu gara-gara gue nggak mau sholat maghrib. Bokap gue nyariin, gue nggak ada. Lu dari kecil lu mau Kristen. Kebetulan gue terkenal Buddha. Jadi gue dicariin. Bokap gue nyarinya tuh udah geret rotan. Oh iya. Udah geret rotan. Jadi gue ditarik dari lapangan bola sampai rumah. Itu jaraknya mungkin ada kali sekitar sekilo lebih. Sepanjang jalan blepak, blepak, blepak. Bokap gue ke mukanya sendiri, Pak. BDSM kali. Sakit kayak. Ini salah bapak. Bapak nggak bikin kamu sholat. Dramatis bokap lu. Nggak, tapi kayaknya emang cerminan orang tua zaman dulu tuh pasti Kekerasan. ya kalau menghukum ya Iya, didikannya keras. fisik. Iya, Fisik. Minimal gesper-gesper doang sih dapat. Oh, bukan senar Betul. gitar. Kalau musik. Kamu mau senar 6, yang 12, yang 11. Papa petik nih kamu. Kamu mau dipukul C mayor apa? Tapi bokap lu berarti lu tuh gak ngobrol, gak apa, gak ya kurang deket lah. Lu deketnya sama siapa? Sama nyokap berarti? Ya sama nyokap. Tapi maksudnya nggak ngobrolnya tuh bukan karena Musuhan. iya, tapi karena memang semua Segen, orang kayak bapak zaman dulu kayaknya nggak terlalu akrab banget ya sama anak laki terutama gitu. Jadi iya gitu, kalau misalnya lo disobey dia, udah langsung punishment, Iya. jeder gitu. Lah, Tapi lu nggak- mulai ngobrolnya tuh setelah udah mulai dewasa gitu, gue udah punya anak, akhirnya gue ngobrol sama dia gitu, baru bisa diskusi. Selebihnya gue cuma ngobrol sama bokap gue masalah soal alat gitar dan permusikan, udah. Nah, sama dia tuh bisa ngomong tuh sampai subuh tuh. Kalau cuma ngebahas soal, iya bener, ngebahas soal kayak misalnya ngomongin ampli gitar gitu. Wah, ampli gini nih, ini nih, gini nih, apa segala macam gini. Iya, tapi gini, sampai subuh. Tuh bisa tuh ngobrolin kayak gituan dong sama dia. Tapi titik awalnya lo tertarik main gitar pas kapan?
pas gue nongkrong sama temen-temen gue di Kebon Serai itu. Bukan bokap Bukan berarti. dari Bang. bokap berarti. Oh. Karena gue dari kecil kan memang sering ikut dia ya, karena dia lagi rekaman atau manggung gitu. Ya namanya juga bocah, pengen ngikut mulu gitu. Jadi gue pas ikut-ikut dia lagi itu tuh belum ada ketertarikan karena gue pikirnya ya Kerjaan. iya, gue cuma ikut aja, gue pengen jalan-jalan Iya. gitu. Tapi mulai ini apa namanya mulai tertariknya itu gara-gara nongkrong. Jadi teman gue nongkrongnya sama abang-abangan nih. Jadi gue masih SD, abang-abangan udah SMP nih. Jadi dia main akustik gitu di tongkrongan gitu. Gue mulai tertarik tuh. Terus ya udah akhirnya gue diajarin lah gitu. Gue pertama diajarin tuh ini intronya Sweet Chalomain gitu. Wih, sedap. Tapi di akustik. Jadi kan bunyinya kening gitu kan. Oh, itu nggak bisa ya? Bisa, tapi kan jadinya kan registernya rendah gitu di posisi yang rendah gitu. Oh gitu. Terus gue mau tertarik tuh. Karena di rumah banyak gitar, punya bokap gua. Oh, dicobain. Gue pindahin tuh gitar-gitarnya bokap tuh ke kamar gua. Dari mulai gitarnya, amplinya, efek-efeknya, udah gitu. Udah gue mulai belajar di situ. Tapi teman-teman lo tahu nggak, sadar nggak bahwa bokap lo tuh gitaris ternama gitu, ngajarin lo main Sedang gitar. nggak mereka main gitar depan lo kayak ada jadi nggak enak nih. Ya kali gue ngomong, bokap gue gitaris. Ya enggak, mas kan tetangga gitu ya, maksudnya. Oh kebetulan yang itu bukan tetangga. Oh, gitu. Dia itu temennya kakak sepupu gue lagi datang ke situ nongkrong. Jadi kayak kalau ya nongkrong juga dari mana Tapi aja. kan bokap lo terkenal. Maksudnya, masa sih nggak tahu gitu? Ya mungkin dia nggak tahu gue anaknya siapa juga gitu. Oh. Lagian umur segitu kayak nggak terlalu peduli banget kayaknya. Iya, Iya, maksudnya- atau mungkin bukan di genre dia juga kali ya? Iya. Bisa jadi. Bisa gitu. jadi ya. Sama dulu kan anak artis belum diekspos banget. Maksudnya Anak gimana artis tuh? mah. Ya kayak misalnya sekarang kan ada Rapatar. Kalau dulu kan belum. Gak ada sosmed maksud lo. Iya, gitu Jadi, maksudnya. lo nggak begitu tahu dia siapa Iya, gitu dulu ya. baru ada Sis Mary aja. Belum ada Rapatarnya. Nggak, soalnya dalam benak gua kalau ada orang yang berani ngajarin dia main gitar, kayak lu kenapa nggak mau bokap lu aja sih, tapi penuh tekanan gitu. Oh itu terjadi sama anak gue. Oh ya? Terjadi sama anak gue, sama adik gue. Oh gitu. Si Yai. Si Yai. Adik gue main gitar juga kan. Pernah satu waktu dia mau belajar dulu sama ada temennya bokap gitu. Tapi dia nggak tahu nih kalau misalnya si Yai itu anaknya bokap gitu. Jadi begitu pas masuk udah diajarin kayak gitu, terus ngeliat namanya, lu kamu siapanya Yopiten gitu, oh, anaknya yang paling kecil. Nggak jadi main, nggak jadi diajarin tuh. Iya, disuruh pulang. Iya, pasti ada tekanan mental itu. Makanya gue tadi ngebayanginnya adalah, lo ada nggak proses itu juga gitu? Ternyata adik lo ya? Adek gue yang ada. Soalnya kayaknya lo tuh mirip juga sama Edwin ya. Edwin Coklat itu kan satu keluarga juga gitaris tuh soalnya gitu kan. Dia, adeknya, dia Ernest, terus adeknya Erlan dan segala macam itu kan gitaris semua. Lu kadang-kadang ngebayangin kalau udah semuanya gitaris terkenal gini, terus tiba-tiba yang paling kecil minta belajar gitu sama orang, gimana ya? Orang itu mau ngajarin atau enggak gitu loh. Dan lo tuh semuanya musisi jadinya? Enggak, kakak gue enggak. Oh, lo enggak? Jadi lo, Audi, Yai aja? Bertiga ya? Nah, di sela-sela lo begitu minat sama gitar, terus kemudian belajar main gitar, kapan bokap lo mulai ngeh? Terus, Dia tuh mulai setelah alat-alatnya udah mulai pindah ke kamar gue. Dia mau kerja ya. Mana efek gue? Mana ya? Gitar gue mana? Ada di kamar gue. terus dia ngomong apa? Iya, dia cuma bilang gini, kalau misalnya ya mau serius main gitar dan emang kalau mau survive di sini, lo mesti belajar main blues. Udah cuman gitu doang dia ngomongnya. Iya lagi ya. Oh, justru dari blues ya? Iya, terus gue tanya kan, emang kenapa blues? Kenapa nggak ini? Kenapa nggak klasik? Orang kan biasanya main klasik. Nggak, main blues aja. Kenapa? Pasti kepake nanti, dia bilang gitu. Oh, itu doang nih yang Iya, dipisahin dia sama cuma dia. bilang kayak gitu dong. Sambil dia kagak ngajarin juga. Terus dia, terus belajar bluesnya gimana? Iya, gimana gitu. Lo cari sendiri. Hah, serius? Iya. Jadi lu sama sekali nggak pernah dapat touch? Bokap gue tuh nggak pernah kayak, sit down gitu sama gua gitu, terus habis itu ajarin nih gitar gini, nggak pernah. Sama sekali? Sama sekali nggak pernah. Gue tuh cuma diskusi doang, habis itu ngobrol-ngobrol apa namanya
referensi alat apa segala macam. Ngobrolin kayak gitulah pokoknya lebih. Tapi kalau secara dia nurunin ilmunya dia gitu secara mainnya enggak. Gue nyolong-nyolongnya tuh dia lagi main tuh gue liatin oh gitu dia. Oke. Terus gue gitu. Tapi secara dia ngomong ngajarin gitu nggak pernah. Tapi menurut lo bokap lo tuh jagonya di mana? Bokap gue tuh kalau menurut gue salah satu gitaris yang unik karena menurut gue dia itu dikasih gitar apa aja bunyinya hampir sama kayak gitu. Tapi itu emang gitaris-gitaris senior kenapa begitu ya? Lah gue nggak, ya mungkin karena ini, karena memang Kayak ngasih nyawa gitu ke alat ya? iya. Gue perhatiin hampir semua gitaris senior kenapa bisa begitu Nah ya? gue ngeliat kayak gitu, ada tuh Mas Andra juga ada kayak gitu. Iya, tuh. betul. Mas Andra Ramadan tuh gitarisnya Dewa. Jadi kayak gitar dia gitu ya. Soundnya signature, jadi Iya. pakai gitarnya beda nih ganti udah. Tapi yang keluar bunyinya kayak nggak ganti gitar. Kayak gini, kayak misalnya lo diganti macam-macam nih gitarnya, mereknya apa, jenisnya apa kayak gitu. Tanpa lo lihat yang siapa yang main, lo udah tahu nih yang main dia. Gitu. Wow. Itu aja tuh. Sesignature Gue tuh itu. merhatiin Eet juga begitu. Ya pokoknya gitaris-gitaris Di legend senior tuh memang Pai begitu juga gitu. Ih, kok bisa begini orang? Kayak ada, jadi kayak yang ngasih sound tuh kayak tangannya gitu. Iya. Kayak Itu- ada karakternya gitu ya. Tapi lo udah merasa begitu belum? Kalau gue nggak bisa bilang gitu karena menurut gue main biasa aja gitu. Yang bisa ngomong tuh orang lain gitu. Nggak. Karena sama seperti kayak bokap gue atau misalnya Mas Andra juga dia sama aja kayak gitu. Tapi kalau gue sih gue nggak ngerasa kayak gitu. Lo nggak, tapi kan mungkin karena lo rancu ada 2 band yang juga harus Mungkin ya. pindah ya. Mungkin. Harus bener-bener pindah emosi gitu kan ya. Iya, kalau dua-duanya disamain sih chaos. Jujur chaos. Coba contohnya. Kamu kita semua. mungkin yang bisa bilang gitu sesama gitaris kali. Jadi kan lebih Iya, kayak iya, detail iya. gitu merhatiinnya. Oh, si tapi mainnya kayak gini gitu. Tapi gue yakin tuh pasti juga ada lah. Pasti ada gitu-gitu ya pasti. Kayaknya semua ini gitu ya. Iya, semua pemain gitar ada gitunya. Cuman dia tergantung dia lebih kuat atau enggak gitu. Tapi ada nggak sih Om, kayak misalnya kan pasti ada privilege-nya kan jadi anak gitaris. Ada nggak yang kayak, kalau gue bukan anak gitaris nih gue nggak tahu ini nih gitu. Pokoknya advantage gue sebagai anaknya seorang gitaris tuh pertama alat banyak. Oh iya. Sama kan kayak bokap lo banyak alat tambal ban lo kan gantung. Betul. Gue jadi advance banget diganti ban jujur. Alat banyak. Kedua, ya memang kesehariannya memang udah ini kan udah ya sama musik aja gitu ya. Gue memperhatikan bokap gue gitu dari dia ya dia main gitar dan pokoknya semua apa yang dilakukan tuh ya gua, sebagai dia seorang gitaris bokap gue melihat langsung gitu baik buruknya gitu. Tapi pastinya ya, lo pasti punya selera musik yang berbeda sama bokap ya. Iya. Pernah nggak lo berdebat band yang lo suka banget atau musisi yang lo suka banget tapi ternyata dia nggak suka? Atau apalah perdebatan biasa lah, ego apa yang kita suka kemudian dibenturin sama ternyata ada orang yang bilang nggak suka gitu. Iya. Ada nggak? Gue nggak pernah ngebahas yang kayak gitu sih. Hah, nggak pernah? Justru lebih seringnya banyak kesamaannya yang suka gitu maksudnya. Apa yang bokap gue suka tuh gue juga suka. Oh, itu jadi inspirasi untuk kayak suka ya? Dia suka The Shadows, The Ventures gitu. Oh. Tuh gue juga suka tuh gitu. Oh, lo malah terinspire ya sama apa yang jadi selera dia juga gitu. Awalnya lo dengerin dia terus kemudian lo dengerin atau gimana? Ya pastinya kan karena dia duluan ya. Jadi kan gue tuh dengerin apa yang dia dengerin tuh. Terus udah gitu dia dulu juga koleksi kaset semua banyak banget kan. Nah gue tuh kenal metal tuh gara-gara koleksi kasetnya dia justru. Oh gitu? Iya. Dia dengerin metal juga? Kayaknya sih dia dengerin semuanya sih kayaknya ya. Karena Buat referensi ya? Iya, karena kan dia kayaknya stylenya juga. Ya, dia mungkin juga pengen nyari, Iya, gitu. nyari style reference gitu. Tapi ya. mungkin dia nggak terlalu kayak ngedalamin yang metal banget gitu. Cuman gue ngeliat tuh pertama ada kasetnya Kingdom Come, Yngwie Malmsteen sama Megadeth So Far So Good So What. Wih, Iya. Gue ada kayak gini so nih di ngerti koleksi lo, bokap gue. ngangguk kayak ngerti. Gue Megadeth udah ya ngerti. Gue udah bisa elah. dia ngomong. Gue ngeliat dia aja. Megadeth. Kayak iya aja. Death yang mega-mega. Ya gue nggak tahu dia apa namanya mendengarkannya setiap hari atau enggak gitu.
Tapi ada tuh di situ di koleksinya dia gitu. Ya udah akhirnya gue tuh yang dengerin tuh kaset-kaset metalnya dia tuh. Awalnya dari situ. Oh, tapi seiring berjalannya waktu lo sama bokap lo ternyata kalau gua anggap ya, berarti lo lebih banyak menyerap dia sebenarnya. Oh iya. Nyerap banget lah sama dia. Apapun yang dia lihat. Sadar nggak sadar. Iya benar. Walaupun nggak ngobrol, jadi lo malah emang sibuk spon aja lah, jadi spon aja gitu ya. Dia ngapain lo ikutin, dia ngapain lo ikutin, lo coba menikmatinya juga gitu ya. Tapi ada nggak karya yang lo buat, yang lo anggap ini intuisinya tuh kayak intuisinya entah ini buat bokap atau intuisi bokap gitu. Secara naluriah lo bikin tiba-tiba, ini kok jadinya kayak bokap banget ya gitu. Ada nggak? Mungkin kalau itu ke ini di licks aja sih, licks gitar sih. Mungkin karena ada beberapa cirinya dia yang mungkin gua ambil tuh, gua lihat gitu ya. Yang mungkin gua pakai selip-selipin pas gua lagi main gitu. Ada pasti ya? Ada pasti. Pasti ada ya? Pasti ada. Cuman gua nggak terlalu inget di pas gua pakai di mana gitu. Soalnya insting sih kayak gitu-gitu ya. Emang insting bermusik aja sih. Tapi akhirnya style main gue sama bokap memang jauh berbeda sih. Karena approach gue kan dari dulu memang udah ke metal gitu ya. Jadi disiplin kayak downstroke apa segala macem tuh bokap gue nggak bisa gitu. Oh, iya kebiasaan tangannya udah begitu ya. Tapi dia juga terkenal dengan ya gitaris rekaman juga gitu ya. Iya. Emang kayaknya punya selera untuk mengulik sound yang juga bagus untuk rekaman, pengen megah bisa dibikin megah, mau dibikin hening bisa dibikin hening sama dia. Ya, setahu gue bokap gue tuh memang kalau untuk produksi kayak rekaman ataupun bikin scoring tuh memang udah dilakukan sama dia Iya, dari dulu gitu. Emang kuat banget dia kayak Jadi gitu. buat produser musik ya gue sih bisa bilang dia ini sih emang One of the best lah ya. ya gitu emang Nah, bidangnya dia di situ. tapi lu kalau misalnya lo mesti apa ya, lo anggap nih gue karya bokap gue yang paling gue suka dari zaman Krisis sampai One Fast deh. Ada nggak lo yang lo anggap bahwa ini kayaknya the bestnya bokap deh? Kalau gua harus pilih ya, waktu dia bikin sama itu Yopiten Combo tuh yang ada Utha Likumahua. Oh di situ dia. Lagu yang mana? Aduh lagu yang mana ya? Semua ya, satu album itu enak-enak ya? Gue lupa judulnya. Tapi satu album itu deh yang gue inget sih. Tapi kenapa album itu? Yopiten Combo. Tapi kenapa album itu? Akhirnya jadi yang memorable. Ya waktu gue kecil yang gue lihat ya itu ada nama bokap gue di kaset tuh itu. Iya sih, itu pride banget sih. Sorry udah denger ini. Ada nggak bokap lo namanya di kaset? Bokap gue nih bahas. Tapi gue walaupun kayak gitu nggak senorai itu sih. Kalau bokap gue kayak gitu, gue norak sih. Mana bawa kaset gue. Gue pamerin ke kawan-kawan gue. Lo sekolah di Jakarta semua? Gue di Jakarta. Gue SD-nya di 01 Pagi di Pesangan Baru. SMP-nya Negeri 44 di Gading Timur. Terus abis itu SMA di Rawamangun, SMA 36. Oh, Jakarta 36. Iya, iya. Band pertama lo berarti apa? Di masa kapan? Oh, gue lupa ya. Band pertama gue tuh sama sepupu-sepupu gue waktu gue masih SMP. Oh, SMP. Kalau SMP biasanya sih setidaknya lagu pertama Slang tuh. Oh iya, di zaman itu memang Slang. Iya. Maafkan. Band yang keren tuh Slang, Edane, yang udah tuh. Biasanya itu tuh udah tuh. Iya, apalagi gitaris kan. Aku ambil gitar, diambil orangnya. Pinjam. Dulu tuh kalau SMP kalau masuk studio band, setidaknya nih pasti ada lagu The Final Countdown lagi latihan. Udah pasti tuh ya. Si Child of Mine, aduh. Iya itu emang zaman-zamannya. Zaman-zaman itu tuh. Yang kalau udah mau habis, satu lagu lagi. Gitu ya. Lo pernah ngeband lo? Gue pernah ngeband. Oh ya? Ya. Di mana? Di Lampung? Iya, jadi vokalis. Wih, serius lo? Iya. Oh, gue pikir lu dari Medan. Enggak, bokap ngerantau ke Lampung. Hmm. Bokap ngerantau ke Lampung, gede di Lampung. Pernah gue bikin band. Apa lagunya apa?
Ini Adele. Ini Adele. Someone like you. Tampil sekali bubar. Ini nggak worth it nih. Ngabisin duit studio aja latihan. Kenapa ada? Dia lagu Someone Like You dibikin ini kayak ngerok gitu. Oh, gitu. Gue kejar-kejaran nyanyinya. Kata gue kayaknya gue nggak bisa deh guys. Tapi lo ngerasa bisa nyanyi? Ya nggak buta nada aja Peko. Oh. Iya kalau nyanyi-nyanyi mah. Ini dul bukan? Nggak gitu ngetesnya. Ngetesnya nggak gitu. Ini berapa? Emang waktu lo lagi kejar-kejaran, ini lagi lari di Senayan gitu. Bukan gitu. Temen gue jago banget main gitarnya. Dia bisa main gitar yang ini, metik. Terus ininya digini-giniin buat ganti nadanya. Oh iya. Bending itu namanya. Woi sulap kan. Teknologi nih. Tapi pasti Ketik. Iya gitu. Tapi di Lampung itu ya emang banyak sekali. Dulu lo nggak tawuran musik Levi's? Ingat nggak lo? Zaman sebelum Bondan Prakoso itu kan Kayak gue pernah kedua- tuh ya, iya kayak kan? competition gitu Nah, ya. Lampung tuh sering banget juara dan metal. Metal. Serius. Oh. Gua SMA tuh kalau baca-baca artikel high dulu kan kita high ya. Festival tawuran musik Levi's pertama apa kedua itu yang menang Lampung metal. Makanya gue cukup kecewa tiba-tiba yang muncul The Potters. Tapi emang Yang Kangen juara lo, festival. pemain musik ya, atau pemain gitar di Lampung tuh bagus-bagus. Gua Iya. tahu tuh, kalau nggak salah siapa ya, Irfan Hakim kalau nggak salah. Lu pernah tahu nggak? Irfan. Oh ya? Irfan apa siapa? Pokoknya dia shredder gitu deh. Oh. Tapi memang orangnya kayaknya bukan kayak shredder gitu, tampangnya sih biasa aja. Biasa gitu. aja. Gitu. Cuman mainnya wah, banget. Pernah gue sekali ya, gue lagi klinik, kita kan gue dapat endorse dari Ampli gitu kan, dari PV. Abis itu gue di klinik deh di daerah gitu. Ke Lampung tuh. Oke. Terus dapat pas di sana, ya udah kan, ya klinik kayak ya udah selain lo kasih tahu keunggulan Ampli ini apa gitu, terus kan lo main gitu. Terus habis itu ya udah tanya aja, salah satunya ada dia tuh. Akhirnya, lo mau cobain main. Ya udah, lo aja main. Gua cabut. Tapi bener banyak emang. Gua kan kelahiran Lampung juga, jadi gua pernah juga di sana gitu, muda. Jago-jago kok. Iya bener, jago-jago. emang loh kok banyak yang jago-jago sih, tapi Yang keluar Melayu. yang justru banyak bersinar di industri ya itu kan, Iya. kan The Potters kan ya. Walaupun dalam gua nggak mengecilkan itu karena menurut gua tetap ya fine aja di industri musik. Tapi Metalnya jadi nggak kedengeran nih. makanya nggak kedengeran. Tapi emang gue rasa sih teman-teman yang tadi lo sebutin tuh juga mainnya sebenarnya Pasti basicnya skillnya bagus, di situ ya. Jago-jago lah. Karena gue ada salah satu teman gue juga itu namanya Bebe, Hah? main di Kangen Band, bagus mainnya. Oh. Ya maksudnya metal juga gitu. Iya. Zivilian juga tuh gitarisnya juga Ih, jago-jago. kok. jago-jago juga ya. Tapi di Lampung di grassroots-nya metal cukup kuat ya kok. Iya makanya Iya. maksud gua sepemahaman gua metal di Lampung tuh lumayan. Cuman yang berbicara di industri pada akhirnya emang bukan anak-anak itu. Iya, gitu. iya. Kalau kayak Burger Kill, Death Squad gitu kan, atau beberapa band metal yang besar di Bandung tuh atau Jakarta tuh kayak bisa kelihatan di permukaan gitu. Kalau di daerah tuh kayaknya enggak. Nah menurut lu kenapa tuh? Kenapa di daerah susah banget bersinar Metalnya. metalnya. Heeh. Walaupun banyak banget mungkin bakat-bakat yang tadi bahkan lo ketemu gitu kan ya. Mungkin karena kurang kekeh aja sih. Kurang otot ya. Iya, kurang otot. Kepengen ngetop aja. Cepet-cepet. Jadi yang sering gua dapetin nih kalau misalnya datang ke daerah dan teman-teman di sana suka nanya, gimana sih kalau kita nih di daerah gitu bisa sukses kayak yang di Jakarta gitu. Ya, gue bingung gue jawabnya gitu kan. Apa ya gue mesti gue jawab ya? Ya, masalah soal mentality aja sih sebenarnya. Iya mungkin. Kebanyakan dari mereka setelah gue tanyain, lu maunya emangnya kayak gimana? Mau ya pengennya ya sukses kayak abang gitu. Tapi keinginan itu nggak berbanding sama gitu sama
effortnya gitu, kadang-kadang gitu, sama ngototnya gitu. Kadang-kadang mereka cuma kepengen, karena lihat Jakarta ini, gue pengen juga kayak gitu. Tapi gue kasih contoh gini, lo kalau ke Jakarta sama lo di daerah, saingan lo tuh di Jakarta lebih banyak gitu. Iya. Lo ngeband nih, misalnya di daerah lo misalnya, lo ngeband saingan lo paling cuma band doang gitu. Tapi kalau lo ke Jakarta, saingan lo bukan cuma band doang nih. Lo mau latihan itu saingannya banyak banget. Lo jalan nih satu dari rumah lo ke studio, itu saingannya macam-macam. Orang mau kerja, orang mau berangkat, iya kan, orang mau berangkat sekolah atau mau nyopet, banyak macam-macam. Oh, di sini lo saingan. Kalau di daerah tuh ya lo misalnya lo janjian latihan jam 1 gitu. Ya udah lo paling 10 menit datang nyampe gitu kan. Nggak terlalu ini gitu. Oh, maksudnya environment-nya atau lingkungannya tuh udah banyak kompetitifnya kalau di Jakarta. Kalau di daerah Lebih mungkin sulit gitu. Gue nggak yakin kalau misal lo pindah nih ke Jakarta belum tentu lo bisa survive juga di sama situ. itu-itunya ya. Iya gitu. iya. Sama environment gitu. Tapi, kalau tapi mungkin nggak bahwa di daerah juga roadmap-nya tuh nggak jelas. Nah, good thing sekarang ada sosial media. Jadi kalau menurut gua, instead of lo ke Jakarta terus kayak gitu, iya betul. lo di tempat lo aja dulu. Ya maksudnya jadi local heroes dulu aja. Karena kan banyak sebenarnya juga band-band yang sekarang yang memang local heroes-nya di tempatnya terus udah jadi ngetop, jadi nasional gitu. Sebenarnya banyak juga, bisa juga kayak gitu. Tapi gue penasaran deh. Lu tadi bilang SMP bikin band. Tapi lu pernah nggak ngerasa jatuh cinta sama lagu? Ini ada lagu yang lu bener-bener jatuh cinta pertama lo sama lagu nih. Ini gila, ini lagu bagus banget ya, gue suka banget, kuat banget. Ada nggak lo lagu jatuh cinta? Jadi Suka banget sama lagu. Iya, jatuh cinta pertama lo sama sebuah lagu. Gue apa ya? Gue suka banget ya waktu itu. Yang pertama kali lo ngerasa bahwa anjing nih gue jatuh cinta banget Yang sampai lagu ini." dimainin mulu gitu ya. Atau enggak didengerin mulu. Tunggu ya, gue inget-inget dulu. Kalau dari gue sih begadang ya. Soneta itu. Tapi emang Itu lagu itu bagus, bagus. lagu bagus itu. Lo makanya. kenapa sambil ketawa lo? Enggak ketawa. Lo menghina apa Haji lo? Jangan di framing. Boleh di-cut nggak bagian itu? Udah mulai sindrom. Iya, star syndrome emang. Berarti bagian Priso udah star syndrome. Bagus banget. Gue misalnya ya, gue tuh punya yang gue anggap gue jatuh cinta sama lagu pertama kali itu The Beatles. Itu justru Let It Be. Momen, nggak tau entah momen gitu ya, tapi kayaknya ini gue jatuh cinta pertama kali sama sebuah lagu ini deh. Nemuinnya SD karena gue sekamar dulu sama om gue. Jadi om gue tuh katalog kasetnya nih ya, Toto, The Beatles, gitu-gitu kan ya. Pas dia setel tuh yang lain-lain biasa aja, enak gitu loh. Begitu, ih kok lagu ini banget ya, Nyentuh nyentuh gitu banget ya. ya, langsung drrr, gitu loh. Kok nyentuh banget ya? Nah itu gue jatuh cinta pertama. Dari situ gue mulai koleksi lagu album The Beatles tuh SMP kelas 1. Gue punya duit beli, punya duit beli. Semuanya akhirnya gue punya tuh album The Beatles. Sampai sekarang gue tetap ngerasa bahwa wah ini nih. Dan dari semua lagu itu tetap Ganti-ganti emang. Maksudnya udah ada yang kemudian jatuh cinta berikutnya, ada jatuh cinta berikutnya gitu. Tapi jatuh cinta pertama gue tuh Let It Be. Gitu. Suka banget tuh gue itu. Gue suka lagunya Stone Temple Pilot. Judulnya. Wah, cir. Anak Grunge juga. Judulnya Adhesive. Wah, iya ada Save bagus lagi. Bagus tuh. Bagus. Itu lagunya sebenarnya slow banget sebenarnya. Iya. Cuma nggak tahu kenapa gue suka banget. Gue Stone Temple Pilot apa ya? Still Remain kalau gue. Lagu Patah Itu Hati. dia, itu juga lagu sih. Patah Hati yang paling... Apa lagu lo? Gue Wali. Bagus Makanya. Dan di lagu Wali tuh Peko selalu ada part Apoy solo. Oh iya. Selalu iya. ada part itu. Dan selalu bagus. Iya, iya, iya. Teng, tereng, teng, 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 tereng. Teng, 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 Tapi apa teng, itu teng. gitaris bagus juga loh. Iya. Jago dia, Boy itu. Buset. Jago loh dia. Jago dia. Gendut aja sekarang. Itu udah gak ada hubungannya tuh sama gitar. Kan kalau kita bandingin zaman dia dulu kan, Oh iya. wah, gitaris banget di atas panggung. Iya. Gampang masuk kalau Wali di saya.
Gitaris lo yang paling lo suka, gitaris favorit lo yang paling lo suka? Gua suka sama dari mulai yang dulu ya kayak zamannya Jimi Hendrix. Oh lo blues lagi disuruh bawa bokap ya? Terus Stevie Ray Vaughan gitu-gitu ya? iya itu dia juga Van Halen. Gue semua yang virtuoso tuh semua gue suka. Ya karena gue melihatnya tuh di zaman itu tuh gitaris-gitaris virtuoso itu tuh kayak pendekar yang sakti tuh. Iya. Oh. Bisa keluar. Lu pernah nonton film silat gak? Film silat? Iya. Iya, Angling Dharma. Bukan. Nggak tahu ya. Lu tapi ya, lu Iyalah. nonton itu kayak Kueceng gitu ya. Iya, Apa namanya? Kueceng. Legend of Honor Heroes Legend of kan. Honor Iya Heroes, kan? betul. Lu kan di situ banyak tuh kayak apa namanya pendekar yang 13 jurus, 13 iya. jurus melakukan naga. Nah, Iya, gue iya, tuh, iya. gue tuh selalu melihat kayak gitaris-gitaris itu tuh sakti emang jurus-jurusnya tuh ada nyawanya gitu kayak dia kan ada Iya, ada iya, namanya tuh nama jurus itu Iya, kan iya, kayak iya. gitu. Gue tuh selalu ngeliat kayak gitu. Kayak nonton Senseiya deh. Senseiya ngerti gak? Kagak ngerti. Anime kan. Iya. Ya, zaman lu juga kan, kayak Senseiya gitu kan, wow punya Iki Phoenix punya apa Iya, terus iya, iya. kayak gitu. Gue selalu ngeliatnya kayak gitu. Berarti ada part yang kayak, dia mau ngeluarin jurusnya nih gitu-gitu. Iya, kan? ada gitunya, gue betul. tungguin nih, kayak Betul. nungguin gitu. Oh, di gitar juga ada gitu ya? Ada. Gue yang selalu begitu tuh kalau nonton Steve Vai. Iya, iya. Pasti selalu ada kejutan gimmick yang dia buat selain gimmick sama tiba-tiba, teknik ini bisa dibikin klimaks gitu sama dia. Kalau buat gue ya, gitu. Itu kayak, wih, sakti nih orang. Sakti nih orang. Oh, dalam juga berarti gitar ya? Gue ngeliat orang kunci gantung aja udah kayak keren. Kalau yang baru-baru kayak Guthrie Govan tuh gue suka. Oke. Kayak gitu. Kalau yang lama-lama ya legend-legend itu lah. Iya sih. Emang kayaknya, nah sekarang kan geser nih musik dia. Dari era yang kemudian, ya kita bisa menemukan gitar heroes itu kan di era-era 80, 70, 80, 90 gitu ya. Bahkan sampai 2000 pun masih ada lah kita anggap gitar heroes. Sekarang sentuhan elektronik tuh udah Ya. makin kuat gitu. Menurut lo, kita akan bisa ketemu sama gitar heroes lagi nggak sih ke depan? Dia pasti pengen teriak, emang bangsat sih emang sebenarnya kayak nggak mungkin. Karena ikonik kan, gitaris tuh menurut gua posisi di band yang paling ikonik, bahkan bisa beat the vokalis bahkan kadang-kadang gitu kan ya. Ya contohnya misalnya Guns N' Roses, Slash tuh akan jauh lebih ikonik daripada Axl gitu. Jadi kita masih bisa ketemu nggak ya? Tapi kalau lo ngulik banget sih, yang sekarang-sekarang ada juga kok yang memang instrumentalis gitu ya. Ya, atau dia mungkin ya gitaris, dia mungkin punya band gitu, tapi memang sangat menonjol gitu. Kayak kan kalau lo cek kayak si Jason Richardson, ya kan, atau lo Bolivia lo tahu kan. Nah itu kan memang arahnya tuh musiknya kayak kekinian tuh musiknya kan. Tapi virtuoso gitaris, dia main gitarnya. Tapi kan part gitarnya kan tidak dikasih part sebanyak dulu lah gitu istilahnya. Enggak, itu dari ujung ke ujung lagunya gitar. Oh, iya, lagu instrumental. Lu cek aja Bolivia tuh. Iya. Ada lagunya apa ya? Gue lupa lagi, gue tuh lupa ini apa namanya judul. Tapi gue inget nadanya. Iya, tapi maksud gue kita bisa nemuin nggak suatu saat nanti akan ada gitar heroes yang Ya itu. ikonik dia apa Ya maksudnya untuk sekarang ya. Untuk sekarang ya. Kan karena kita ngobrol kayak gini, karena referensinya si legend-legend itu. Ya biar gimana pun dia tetap legend dan akan semakin legend di sini-sini Iya, gitu. iya, Kalau nggak bisa kita compare sama dia kalau untuk ukuran kita, tapi kalau yang baru-baru ya pendekarnya dia itu. Oke. Cuma emang mungkin sayangnya industri musiknya tidak lagi berpihak sama genre-genre yang emang. Enggak juga, men. Masa sih? Itu band itu tour. Enggak, maksud gue gini. Kan kalau kita perhatiin kayak misalnya Grammy Awards, kita ngomongin British Music Award gitu ya. Porsi R&B dan hip hop atau EDM itu kan makin melebar gitu loh penghargaan dan anugerahnya. Rock kan bisa dibilang juga semakin menyempit porsinya gitu loh. Secara industri jadi kayak tidak mendukung bahwa akan muncul sosok-sosok ikonik baru sebagai gitar heroes yang bisa dilihat banyak orang. Ya kalau cuman barometernya karena dapat penghargaan di sana dan di sini, kayaknya menurut gua nggak mutlak juga sih. Iya. Buat gue sih yang paling real ya lo
keterima sama masyarakat dan lo tetap bisa manggung gitu ya. Perkara lo sering muncul di penghargaan atau enggak, gue rasa sih itu bukan jadi patokan gitu. Iya, tapi pasti tetap akan ada penyukanya ya. Ada. Pasti tetap akan ada Karena penyukanya. memang ya itu tadi pesona pendekar itu sih. Gitu. Jadi buat yang masih percaya sama yang hal seperti itu, pasti nyari tuh sosok kayak gitu. Iya. Pasti akan nyari. Cuman yang gue paham sih maksud lo gitu. Emang anak-anak sekarang tuh nggak terlalu kayak ke hal seperti itu. Ya kayak gitaris-gitaris yang tadi kita bahas. Ya mungkin karena sekarang lebih banyak lebih banyak pilihan buat mereka. Terlalu banyak distraction sih kalau menurut gue. Iya. Apalagi anak-anak SMA sekarang kayaknya udah jarang ngeband deh. Iya. Lo masih bisa ngelihat studio musik penuh nggak? Iya itu dia sih. Iya. Ya atau bisa jadi emang sekarang banyak kan latihan di rumah juga bisa ya. Iya. Tapi maksud gua studio band tuh menurut gua kayak community space menurut gua dulu tuh. Iya banget. Ya kan kita ketemu banyak orang, communal space gitu ya. Iya, Jadi kita bisa dapat informasi mau ada festival di mana, mau ada lomba di mana gitu. Sama kayak lo di komik gitu loh. Iya, betul. Begitu nongkrong, nanti bulan depan ada ini. Nah, itu tuh agak kurang terbentuk sekarang di anak band gitu. Gak ada mau kemana. Yo semua orang sekarang ngeliatin handphone. Iya. Nggak ada waktu mereka di studio begini-begini tuh. Nggak ada waktu buat ketemu gitu. Abis itu nge-jam gitu. Udah kayaknya susah ya kayak gitu. Iya. Ya mungkin itu kali. Ya itunya tuh. Walaupun gue cukup bersyukur ternyata festival-festival musik di Indonesia kan dihidupkan oleh justru ya kayak Ucup ngidupin lewat Pesta Pora gitu ya. Gue cukup seneng sih artinya kultur band masih tetap ada ya, tetap dipelihara gitu. Lo sendiri berkeinginan nggak bikin sesuatu hal yang sifatnya serupa seperti ya itu menghidupkan kultur band ini lewat sebuah event kayak gitu? Kalau event gue bikin kok. Oh ya? Bikin gue. Apa eventnya apa? Kalau dulu gue tahun 2012 pertama kali bikin Hammer Sonic itu sama Rafael. Ya, itu sama gue. Iya ya. Hammer Sonic kan bisa dibilang lo tangan pertama tuh ya. Yang megang. Nah setelah itu apakah lo akan ada? Ya gue bikin lagi juga festival, cuman mungkin nggak sebesar itu. Tapi tetap gue terakhir gue bikin yang kecil ya versi gigs gitu gue bikin di Kemang. Oh ya? Di Eastern Promise. Apa namanya? Circus of the Dead. Circus of the Dead. Itu lo lihatnya tahunan? Kalau bisa setiap minggu sih setiap minggu. Karena gue lihat teman-teman masih ada banyak yang berusaha masih menghidupkan kultur seperti itu. Misalnya teman-teman di Makassar, Rock in Celebes kan masih berusaha ngidupin itu kan. Anak-anak Slamersindo juga. Ya lewat Pesta Pora juga. Spiritnya masih berusaha dipelihara dan masih laku untuk dijual. Karena jadi satu-satunya tempat media untuk bisa bermunculannya juga band-band yang baru dan bagus ya. Karena tanpa itu menurut gue jadi kita nggak mungkin mengandalkan televisi. Betul. Dan cuman sekedar sosial media menurut gue. Tetap kayak harus ada arena bertarungnya gitu. Yang bisa gimana kalau gitu MK kita bikin Bagus loh. sponsorin. Bagus. Langsung aja gue tembak loh. Iya. Lagi-lagi saya vokalis. Saya akan jadi vokalis. Lagi-lagi saya akan jadi vokalis. Oke. Jangan. Beneran ya, lo nyanyi ya? Nyanyi ini metal. Iya dong. Tapi masih banyak kok. Artinya kita aja yang nggak terlalu ngelihat gitu. Sebenarnya gigs itu masih banyak kok. Ya gue sih akuin emang gigs masih banyak. Gue banyak. cuman ngerasa resah sama udah ada beberapa kultur yang hilang aja gitu. Gue merhatiin kayak studio band sekarang udah sepi. Iya itu. Jadi kayak melihat sebuah perjalanannya Era itu tuh hilang gitu. kayak nggak dulu nggak kayak dulu lagi ya. Entah apakah karena kita ini kan suka terjebak sama glorifikasi masa lalu ya, atau memang ada bentuk lain yang kemudian bisa jadi pengganti communal space seperti studio band ini. Ada nggak menurut lo? Kalau untuk main musik sih kayaknya nggak ada yang sebagus itu ya. Ya paling ya festival. Ya ketemu pas lagi acara musik doang gitu. Ya kan? Tapi kalau buat nongkrong-nongkrong, gue rasa sih banyak sih. Kayak tempat ngopi apa segala macam ya jadi buat nongkrong juga kan. Iya. Tapi juga nongkrong lo main handphone atau ngobrol kadang-kadang. Itu sih sebenarnya yang bikin jadi berubah sih gue rasa ya karena
ya semua orang jadi stay on the phone terus gitu. Tapi di sisi lainnya, jadinya kalau misalnya ada anak-anak muda yang kayak ngulik band atau metal-metal gitu, jadi kayak edgy sendiri gitu. Jadi kayak punya nilai sendiri. Ini kacamata dia nih kan ya. Dia kan ini kan anak sekarang lah dia gitu loh. Gen Z lah dia. Ya, yang Iya. Lo ngeliatnya begitu ya? Lo ngeliatnya begitu ya? Iya, kan temen-temen gue mah hipdut gitu-gitu kan. Terus kayak rap-rap doang gitu-gitu, nggak nyampe ngulik-ngulik sampai selebar kayak metal gitu. Terus ketika ada satu orang yang kayak, gue anaknya Dead Squad banget gitu, kayak anjay lo keren lo gitu. Kagum gitu jadinya. Karena kayaknya kalau anak-anak zaman sekarang tuh dari perspektif gue ya, nggak semuanya bisa nikmatin gitu, tahu enaknya di mana gitu. Lu juga gak tau enaknya di mana ya? Betul. Apalagi kan sekarang banyak polisi skena tuh yang dia pakai baju Dead Squad terus tanya, "Mau lu dengerin lagunya?" gitu. Kayak gitu-gitu. Padahal emang kaosnya bagus gitu kan ya? Iya. Makanya berdasarkan kaosnya yang bagus. Bukan Iya. Dan belum tentu ngerti Dead Squad-nya juga gitu maksud lo. Iya, jadi ketika ada orang Siapa aja tuh? Aduh domba mulu. Kalau di sini banyak musuh ini gue nih. Jangan gitu. Tapi Tep, lo kan main motor juga nih. Lo kayaknya satu geng sama Pak Dendro tuh sama ada temen gue di situ, Gusti. Oh iya Gusti. Kan, lo tuh gimana tiba-tiba cinta sama motor? Gue tuh senengnya dari dulu kan, dari SMP memang suka banget motor gitu. Cuman kan belum boleh gitu. Iya. Jadi gue suka nyolong punya teman gue tuh naik motor. Belajar naik motor tuh dari punya teman gue dulu. Langsung Harley tuh enggak? Enggak sih. Dulu Astra Prima. Oh iya tuh, legend tuh motor tuh. Tahu lo bentuknya gimana? Tahu gue SMA naik itu. Iya, bokap gue adanya itu. Ya pokoknya zamannya Astra itu ada 800 Prima sampai Grand kan. Ya, seneng itu. Terus ada Yamaha Alpha gitu. Iya. kan. Cem. Iya lah. Kirana. Ada tuh, dulu tuh. Tapi emang lo berarti awalnya emang udah suka naik motor. Nah, tapi kan beda nih. Maksud gua begitu lo ada orang suka naik motor tapi belum tentu kayak pengen berkelompok membentuk sebuah geng motor tuh belum tentu bisa gitu loh. Artinya kan kalau udah geng motor kan touring tuh menurut gua bukan lagi masalah lo suka bawa motor. Karena nilainya tuh adventure kan, petualangan sebenarnya. Nah, lo di situnya tuh yang pengen gua tahu gitu loh. Karena kalau dilihat dari dia kan kayaknya kayak bukan orang yang doyan jalan-jalan gitu, kayak orang mager gitu. Iya, Netflix kan chill. Iya. Aduh nanti kesana gue keramasnya gimana? Dia sih pakai helm ya, pakai helm berjam-jam. Itu yang gue kayak di kepala gue tuh kayak ya walaupun kalau secara penokohan di zaman kita dulu ya, Renegade itu kan gondrong, pakai Harley gitu ya. Cuman kan dia bukan anak metal ya. Lu gimana tuh jatuh cintanya riding sejauh-jauh tuh gimana? Yuk. Kalau naik motor tuh gue memang lebih sukanya sendiri sebenarnya. Kalaupun touring gitu misalnya ya paling 3 atau 5 motor lah gitu. Kalau udah lebih dari itu tuh ininya agak berkurang tuh excitementnya gitu. Karena lo mesti bener-bener kayak ngejagain yang lainnya gitu kan. Gitu. Kalau sendiri tuh lebih enaknya ya udah lo cuman lo sama motor lo sama alam sekitar udah. Jadi kayak semedi ya? Dan gue tuh nggak suka kayak harus pakai ini nih. Sena. Kayak ya intercom gitu-gitu. Ya tapi kenapa lo akhirnya memilih masuk geng motor? Karena di invite waktu itu. Oke. Jadi kalau di Black Angels itu bukan kayak open registration atau ada formnya gitu, nggak kayak gitu. Lo memang di invite dari mereka. Tapi sering touring sama mereka? Sama mereka ada rutinnya kok. Oh ada rutinnya ya? Ada rutinnya. Iya tuh. Lebih sering mana? Mereka atau prediksi? Kalau dihitung dari banyaknya, ya masih tetap Black Angels, masih tetap. Untuk touringnya? Gitu. Kalau sama prediksi, mungkin setahun ini paling cuma 2-3 kali gitu. Terus tuh gimana ngatasinnya? Kan tadi lo bilang lo senengnya sendiri, tiba-tiba rame-rame. Ngatasinnya gimana?
Iya, Gua anggap gak ada deh lo semuanya. Melipir sendiri. Karena kalau diprediksi gitu, gue sempat diprotes gue, lu pakai selotip gini-gini. Pernah gue pakai gitu kan, waktu yang ke riding di Australia itu, pakai berisik banget. Ngoceh apa? Tebak-tebakan lah, apalah, inilah gitu. Ganggu sih. Tahu sih gue, tapi lama-kelamaan gue jadi hilang apa namanya? Pertama konsentrasi nih, karena kan di sini kan bacot terus nih, di kuping, wah. Gue kurang suka gue sebenarnya kayak gitu. Tapi Jujur mau aja. nggak mau, Dan gue gitu. bilang sama teman-teman gue juga, gue kurang suka nih kayak gini gitu. Gak apa-apa ya gue nggak pakai ya gitu. Oh nggak bisa tep, lo mesti pakai kayak gitu. Makanya gue selalu digituin lah. Ya udah gue pakai. Tapi jujur gue nggak terlalu suka kalau riding tuh. Gue memang sukanya gue dengerin suara motor gue mau motor gue sama ya gue liat alam sekitar. Ya gue cuman ngobrol sama diri gue sendiri di otak gue gitu. Cuman kayak gitu doang gitu. Betul. Melamun. Gue lebih suka kayak gitu. Paling jauh kemana sih lo kalau sendiri? Waduh, kemana ya? Gue lupa, tapi kalau paling jauh gue nggak sendiri sih. Gue waktu itu Jakarta Bali emang barengan sama klub juga. Enggak, kalau sendiri paling jauh kemana? Kemana gue paling jauh ya? Kompleks sebelah. Enggak, gue. Kalau bilang kalau cuma Bandung Katanya doang, jajan itu. nggak terlalu jauh kan kalau Bandung kan. Gue ingetnya apa ya? Ya, mungkin kemana ya? Ke Jogja apa kemana gitu? Gue lupa. Ke Jogja? Iya, paling Wih, gitu. Jogja sih effort juga kalau bawa motor apa? Bawa motor. Iya, motor apa? Harley? Bawa Anjing effort bawa juga Dyna. kalau... Buset. Berat juga tuh ya. Bawa Harley ke Jogja. Soal sendiri ya. Maksudnya dengan berbagai macam resikonya, wah, anjing kalau sendiri sih berasa juga tuh. Iya, yang ngalamin ini putus lah apa namanya. Iya, gila lah kalau Pernah sendiri sih. ngalamin apa namanya, tali gas ogah putus. gua. Ogah banget. Kayak gitu. Ke Bandung aja udah lumayan tuh sebenarnya. Enggak, terus kita parkir nih makan, pengen mundurin nih motor aja berat-berat. Oh iya. Gue pernah pas lagi di apa namanya di daerah Desa Bena apa lupa gue di Flores. Oh bukan, mau naik ke ini ke gunung apa? Aduh namanya sih ada gunung di atas, ada desa di atas awan tuh di sana tuh. Werebo namanya kalau nggak salah. Itu jatuh ini gue motor jatuh. Patah ininya apa namanya racernya stangnya gitu di tengah hutan. Gue sampai dalam hati ngapain sih gue gini gitu kan. Gue sempet kayak nyesel gitu anjing gue nyusahin diri aja gitu. Ngapain gue sini. Itu lo ini ya, apa nggak lulus kuliah lo? Dalam hati lo mau membuktikan apa sih dalam hati gue apaan gitu kan. Dia pengen membuktikan kalau racer patah itu dia nggak apa-apa. Gue aduh mana di tengah hutan lagi gitu. Terus akhirnya selamatnya gimana? Ya sama kan gue sama teman gue tuh, sama teman-teman gue juga pas lagi mau naik ke atas itu, akhirnya motornya jatuh, stangnya patah, terus akhirnya dibenerin dulu. Begitu pas turun dari situ tuh udah maghrib kan. Terus akhirnya kita nginep di tempat ada penginapan lah di bawah kaki Gunung Werebo itu. Terus ditanyain sama yang ininya, mas dari mana gitu? Ya kita habis dari atas. Wah untung mas turunnya masih terang katanya gitu. Emang kenapa? Kalau udah gelap itu isinya ular semua. Oh, gue tambah anjing dalam hati gue ngapain? Tapi motoran juga. Dalam hati gue ngapain gue kesini? Tapi kan logo lo kan ular kan Dead Squad. Iya. Iya sih. Itu Tuhan kita. Itu basic gitu. Besti tuh. Belum nanti gini, lah Stevie. Bos, lagu dong bos. Masa gitu. Aneh. Tapi gue nggak sampai kayak gitu-gitu juga. Tapi diprediksi nih, siapa yang lo paling suka? Aji Andre. Kenapa? Iya. Lucu ya? Emang lucu banget orangnya. Aji Andre tuh baik dia dan Oke. lucunya genuine gitu. Dan dia nonstop lucunya. Even pas lagi dia nggak lucu, dia lucu. Ada tuh orang kayak gitu emang tuh menurut gue tuh. Dia sampai capek. Udah dong, gak usah lucu-lucu terus bisa nggak gitu? Orang lucu ya gitu. Buat kita kan jadi lucu. Tetep aja lucu. Yang paling lo benci.
Nggak ada. Mas ini ngadu domba mulu nih dari tadi nih. Kan kita pengen tahu siapa tahu Diprediksi bisa. nggak ada yang gue benci. Karena diprediksi Yang nggak lo itu... suka deh. Nggak ada yang gue suka. Gue suka semua diprediksi. Jangan lo musuhin deh. Bangsa. Mungkin gue yang dimusuhin. Mungkin gue nggak lucu di Udah situ. gitu kan orang-orang bilangnya soleh gitu ya. Terus ternyata dia nggak musuhin itu, tapi soleh musuhin dia. Ya nggak apa-apa juga, gue nggak. Ya, tapi- Dulu gue pikir gue emang soalnya memang nyebelin, tapi ternyata setelah gue telah lagi. Tapi itu oh, anak enggak. genuine menurut gua. Ya apa adanya gitu maksudnya. Iya, makanya setelah itu gue pikir gue nggak jadi benci Lo- Soleh deh. Tapi lo punya rasa sakit hati. Pernah nggak lo di-review sama Soleh album lo? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak tahu pernah apa enggak, tapi gue pernah di interview sama Soleh pernah. Kayak gitu. Oh, karena kan banyak musisi yang kemudian setelah bertemu dengan Soleh sekarang tuh kemudian kayak menyimpan. Dendam. Gue dulu pernah di-review sama dia jelek lagi ya, gitu Iya. ya tuh. Lo pernah nggak sih? Nggak pernah ya? Kalau Antara TP pun dia bukan? Zamannya Rolling Stone dulu. Kayaknya masih Yang dia nge-review. sih. Nggak, maksudnya yang nge-review. Gue lupa dia yang review atau enggak ya. Saya akan jadi sebuah hal yang menarik juga tuh kalau ternyata hampir semua musisi yang ada di prediksi justru semuanya pernah di-review Soleh jelek gitu. Oh dia berani masuk situ ya? Dan mungkin kalau gue melihatnya ya Soleh karena basicnya dia seorang jurnalis ya. Iya, Tapi jadi dia ngomongnya memang apa adanya. senang musik gitu. Tapi dia bukan musisi. Iya sih. Eh, Iya. Tapi emang kayaknya dia juga ya punya selera musik yang kuat lah. Selera belum berarti loh. Maksudnya lo bisa kayak oh ini jelek nih. Kan selera lo sendiri. Iya, Betul. iya, Jadi kan Iya, betul gue kan sih. lebih respect kayak misalnya yang bikin review itu kayak Bujana gitu. Wah, anjir. Ya kan misalnya dia udah established tuh, udah tahu kan musik itu kayak gimana gitu. Kalau ini kan lebih kayak selera pribadi aja gitu. Iya, iya. Terakhir deh. Kayak lo gini deh, lo ngebrew ini kan, ngebrew gini. Ya terus habis itu lo di-review, kalau misalnya yang review juga brewer juga, ya lo sah-sah aja gitu. Iya, Tapi kalau iya. misalnya ya cuman Orang penikmat doang gitu kan. Iya. Jadi kan preferensinya dia, gue kurang suka nih gitu, ya kan. Iya. Cuman kan dia nggak Mungkin tahu secara, tuh. mungkin secara teknis dia nggak mengerti gitu ya. Secara teknis gitu ya. Iya, secara bukan cuma itu ya, memang dunianya bukan itu. Itu lebih kepada kayak ini aja, kayak suka-sukaan aja gitu. Penggemar musik. Tapi ini deh, terakhir nih ya. Lo dari semua, lo kan tetap gitaris, lo juga anak motor gitu ya. Dari semua yang udah pernah lo kerjain, metal udah, punya hit sukses lewat Sempurna udah gitu ya. Di Pasukan Mati lo juga gak ada matinya bahkan gitu ya. Death Squad masih bisa bersinar sampai sekarang gitu. Apa sih sebenarnya nanti yang berikutnya yang pengen lo capai dan pengen lo kerjain? Cita-cita gue pengen punya venue musik sendiri nanti. Oke, model yang si Vicky Sianipar punya. Ya, kayak gitu. Tobadi. Itu Tobadi. sih, Heeh. itu gue pengen punya tuh kayak gitu. Itu kayaknya hampir semua musisi impiannya juga kesana ya. Iya. Kayak pengen pensiun tapi begini ngeliat siapa yang main. Iya gitu. Iya, Jadi iya. tempat, jadi itu, jadi kayak yang lo bilang tadi, jadi tempat Buat communal nongkrong. space ya? Iya gitu. Buat orang-orang tetap Gitu. berkesenian dan bisa ngebidik talent-talent baru. Lo kepikiran ini gak sih? Punya masih valid Lighthouse nggak? berarti. Masih valid nggak kalau gue bilang label? Masih valid nggak sih? Masih butuh nggak sih label orang musisi? Label, maksud tuh label recording ini, recording perusahaan recording gitu. Ya, gue kalau sekarang lebih ke apa ya? Gue ngeliatnya mungkin orang punya label tapi udah bukan cuman ngurusin si penjualan. Kan dulu kan cuman ngurusin kaset CD apa segala macam. Tapi sekarang lebih ke promotion gitu dan juga mungkin jadi agency buat apa namanya buat live gitu ya. Sekarang kayaknya sih jadi kayak gitu. Nah, lo pengen nggak punya itu? Gue melakukan itu udah. Oh, masih ya? Udah. Oke. Sendiri. Tapi ya mungkin nggak gede. Apa nama label? Snake Goat Music. Kan Death Squad kan rilisnya di situ. Di situ ya?
Nah, kalau tapi ada artis lain nggak di situ? Nggak ada. Gue punya bengkel tapi motor gue doang yang gue. Kayak gue gitu. Gue punya coffee shop, yang kopi banyak, gue doang. Iya. Tapi Sah aja artinya sih. semua orang bisa begitu sekarang. Iya, Kalau iya. lo ngomongin masalah soal label ya, karena semua orang bisa kayak gitu. Nggak, maksud gue gini, kan tadi kan yang gue bilang banyak mungkin musisi daerah nggak paham roadmap-nya, karena di daerah roadmap-nya nggak ada. Kalau misalnya label itu kan jadi kayak ya kalau tadi lo bilang bertransformasi jadi sebuah roadmap bahkan buat musisi ya gitu ya. Iya. Jadi akan sangat menarik kalau kemudian ya setidaknya tahu, oh kalau gue nggak ngerti cara publishing, gue nggak ngerti cara berpromosi, gue punya rumah pertama yang pengen gue tuju deh. Itu sempat dibahas juga. Artinya kayak lo bilang tadi roadmap gitu, atau mungkin networking siapa who's who-nya gitu ya. Siapa yang di industri itu who's who-nya gitu. Nah, itu pun sebenarnya kalau menurut gue kurang cukup sih. Oh, Nggak cukup sampai berhenti di situ. Yang gue bilang sama mereka mentalitinya sih yang harus lo build dulu sebelum lo ketemu sama mereka ini. Yeah. Memang sih roadmap-nya memang ya harus ditemuin memang, tapi itu sebenarnya bisa ditemuin. Yang nggak bisa ditemuin tuh mentality sebenarnya. Iya sih. Kayak Iya. mereka selalu mikirnya, wah gue bikin ini tuh kalau misalnya nanti gue gagal, ya gue anytime bisa balik lagi ke kampung gue gitu. Ngapain tapi? Tapi pernah mikir nggak kalau lo sukses gimana? Betul. Iya. Itu Jadi yang kadang-kadang different game tuh. iya, challenge-nya justru ketika lo sukses tuh nggak tahu mesti ngapain. Nah itu nggak pernah dipikirin. Nggak pernah dipikirin. Tuh ingat tuh coba lo lihat tuh Jangan ini orang udah sindrom sukses. gitu Iya. dong. Udah mulai telat-telat datang gitu. Semua orang bisa nyampe di atas, tapi untuk tetap di atas nggak semuanya. Anjing. Oke, thank you Tevi. Thank you. Thank you Tevi. Iya, Ini thank you. mudah-mudahan nih bisa inspiring buat teman-teman yang doyan metal. Betul. Yang pengen punya bengkel motor buat motor sendiri. Betul. Coba saat silakan kesimpulannya. Musik metal tuh memang keras bagi sebagian orang. Gila. Tapi masih lebih keras lagi perjuangan kita untuk sampai ke industri. Sedap. Ngomong di depan, yang lain makin ketinggalan.